Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan berikut ini akan kami bahas tentang kalam insya. Yang mungkin sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa pembahasan terkait dengan khobar ya. Oleh karena itu, hari ini insyaallah akan kita bahas tentang bagian daripada ilmu ma'ani, yaitu kalam insya. Rekan-rekan sekalian, para ulama menjelaskan kata insya merupakan bentuk masdar dari kata ansa'a yunsi'u ya, yang berarti membangun, memulai, kreasi, asli, menulis dan menyusun. Insya'i sebagai kebalikan dari khobari merupakan bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan kita tidak bisa menilai benar atau dusta. Jadi kebalikannya, kalau khobari itu tentu masih bisa kita menilai apakah ini khobarnya benar atau dusta. Tapi kalau insya'i maka kita tidak bisa menilai benar atau dusta. Dalam terminologi ilmu ma'ani, kalam insya'i dijelaskan ma la yahtamilu sidqa wal kadhib. Jadi sesuatu yang tidak membutuhkan penjelasan apakah kalimat ini benar atau salah, benar atau dusta. Maka jika seorang mutakallim mengucapkan suatu kalimat insya'i, mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakallim itu benar atau dusta. Contoh, jika seseorang berkata isma dalam bahasa Arab, yang artinya dengarkanlah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapannya itu benar atau dusta. Tapi setelah kalam tersebut diucapkan, yang mesti kita lakukan adalah menyimak ucapannya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau khobari itu bisa jadi ini statementnya, pernyataannya benar atau salah, benar atau dusta. Tapi kalau insya'i, setelah kita mendengarkan apa yang diucapkan mutakallim, orang yang berbicara, ya, maka kita lakukan ya. Kita mengerjakan apa yang menjadi ucapannya. Inilah insya'i. Kemudian macam-macam insya ya. Macam-macam kalam insya'i atau insya terbagi menjadi dua. Yang pertama insya tolabi, yaitu insya yang menghendaki tuntutan atau matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Yang kedua insya ghairu tolabi, yaitu kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan ya. Jadi ada dua insya itu. Yang pertama tolabi, yang menghendaki kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Kalau yang kedua adalah insya ghairu tolabi, yaitu kalimat atau insya yang tidak menghendaki tuntutan atau permintaan tertentu dalam kalimatnya. Coba kita perhatikan. Di antara macam-macam insya tolabi, para ulama menjelaskan beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah al-amru ya, perintah atau kata kerja perintah, yaitu menghendaki perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi dari seorang mutakalim kepada yang lebih rendah, mukhatab. Ya, jadi di sini yang pertama adalah termasuk insya tolabi, itu adalah al-amru, perintah atau fi'il amr ya. Contoh dalam Quran surah Maryam, Allah berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Khudil kitaba ya. Khudil kitaba biquwwatin. Maka di sini Allah perintahkan ya, khudil kitaba biquwwah. Ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh ya. Maka ketika Allah mengucapkan kalimat ini, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Yahya? Ya. Maka tentu ya, Yahya bukan kemudian masih bertanya dulu apakah ini perintahnya Allah atau bukan, kan enggak. Tapi ketika ada perintah hudil kita babi kuwah, maka Yahya pun mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tanpa harus bertanya benar atau tidak pernyataan ini, kan begitu. Kemudian juga dalam Quran surah At-Talaq ayat 7, liyungfik du sa'atim min sa'atih, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, min sa'atih ya.
liyunfik. Ya. Ya, liyunfik ini fi'il amr yang disertai dengan lamul amri, ya. Liyunfik, hendaklah orang yang mampu memberikan infaknya menurut kemampuannya. Nah, ini kan perintah juga nih. Maka ketika ada perintah dari Allah untuk kita berinfak, kan tentu kita tidak harus bertanya gitu, apakah ini perintah dari Allah atau bukan, kan tidak perlu bertanya, tapi harus kita kerjakan. Kemudian juga dalam bentuk masdar pengganti dari fi'il amr. Contoh, wabil walidaini ihsana. Ya, ihsana ini merupakan masdar, ya, masdar. Jadi kalau bentuk fi'ilnya kan ahsana yuhsinu ihsanan, ya. Kalau fi'il amrnya, kalau perintahnya ahsin, kan begitu, ya. Berbuat baiklah. Nah, tapi dalam bentuk lain bukan fi'il amr tapi masdar gitu, ya. Ihsanan. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kan gitu, kedua orang tuamu. Nah, ini makanya setelah kita mendengar apa yang menjadi insya tolabinya Allah dalam suatu ayat, maka kita harus mengerjakan suatu dan tanpa harus bertanya apakah ini ayat ini benar atau dusta, benar tidak dari Allah atau bukan. Nah, ini tidak perlu lagi bertanya, tapi kita diminta untuk mengerjakan apa yang menjadi perintahnya Allah. Kemudian ada juga nahi, ya, termasuk bentuk insya tolabi itu adalah nahi, larangan, yaitu menghendaki terjegahnya perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi dari seorang mutakalim yang mengucapkan kepada yang lebih rendah mukhatab dengan menggunakan bentuk fi'il mudhari yang ditambahi la nahi. Contoh, wala tufsidu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha. Jelas, ya. Jadi tentu ini, ya, kalau ada larangan jelas ini berarti masuknya insya tolabi. Allah ingin, ya, Allah ingin. Kalau kita lihat konteksnya ini, wala tufsidu, ada lamnya di sini, ada lamun nahi, ya, maka kita dilarang untuk berbuat kerusakan, kan gitu. Kemudian berikutnya istifham, yaitu menghendaki pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan huruf. Jadi istifham itu adalah alat untuk bertanya, ya. Contoh dalam Al-Quran ada huruf hamzah, kemudian kata hal, kemudian man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayu, ya. Ini artinya bertanya ini, ya. Hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'ah mata nasrullah. Ini mata nasrullah. Perhatikan di sini kata mata nasrullah, ya. Ini tentu difahami mata ini kapan, kan begitu. Jadi bertanya, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Maka waktu itu Nabi menjawab, kapankah tentu Allah itu datang? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mata, ya. Kemudian berikutnya, di antara termasuk juga macam-macam insya tolabi, yaitu tamanni atau mengandai-andai, yaitu menghendaki sesuatu yang dicintai dan tidak mungkin tercapai karena mustahil atau jauh kemungkinannya. Contoh, biasanya dalam beberapa ayat Allah menggunakan kalimat ya laita, ya laitani kuntu turaba, ya laita lana mislu ma utiya qarunu innahu ladu haddin adim. Ya laita, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Mungkin enggak kira-kira kita bisa memiliki harta sebanyak Qarun itu memiliki harta? Kan tentu tidak, ya. Maka ya laita di sini termasuk adalah insya tolabi, ya. Kemudian berikutnya adalah termasuk insya tolabi adalah bentuknya nida atau panggilan, yaitu menghendaki kedatangan mukhatab atau lawan berbicara dengan menggunakan huruf-huruf nida sebagai pengganti dari kata ad'u atau unadi, saya memanggil. Huruf-huruf yang dipakai adalah hamzah, ya, a, aya, hayya, dan wa, ya. Ini beberapa hurufnya. Contoh dalam sebuah kalimat, inna andarnakum adaban qariba yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya.
ya laitani, ya laitani, ya. Wa yaqulul kafiru, ya, dan berkata, ya, pada orang kafir akan berkata, ya laitani, nah sungguh jikalau seandainya aku masih bisa dikembalikan kuntu turoba, aku tentu lebih baik menjadi debu, kan gitu. Nah, ini panggilan Allah untuk orang-orang kafir ini, ya. Banyak kok, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ayyana mursaha, ya. Kemudian ayyu syai'in, nah, atau yang lainnya, ya. Banyak sekali tentu dalam Al-Qur'an sesuatu yang berupa panggilan untuk orang mukmin, untuk orang muslim, atau mungkin orang kafir sekalipun. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan insya thalabi, anak sekalian. Oleh karenanya ini harus betul-betul difahami agar supaya kita bisa memilah mana dari firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang dengan firman itu kita harus mengerjakan sesuatu, ya, atau kita harus meninggalkan sesuatu, ya, tanpa harus bertanya apakah itu perintah dari Allah atau bukan, ya, apakah itu kewajiban kita atau bukan. Tapi yang jelas satu hal dari pernyataan para ulama kita, bahwa ketika ada insya thalabi di sana, maka dengannya harus kita itu melakukan sesuatu setelah ucapan itu diucapkan bagi seorang mutakallim, ya, kepada mukhatab, ya. Jadi orang yang berbicara kepada orang yang diajak bicara. Maka inilah pentingnya kita memahami kalimat insya dalam Al-Quran. Demikian sekalian untuk penjelasan kami berkaitan dengan insya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.